yang tabung merahnya pindah aja. 3, 4. Jauh aja nggak apa-apa. Ya, kan ada 4 tabung nih. Kita lihat di sini, ya. Tabung 1 adalah reagen blend. Berarti isinya reagen kolesterol, ya kan? 10 mikron. Ditambah air H2O. Cuma pada kimia klinik itu nggak perlu ditambah air, nggak apa-apa, karena air itu hasilnya pasti 0 konsentrasi. Jadi nggak usah ditambah aqueous, ya. Tabung 2 nanti untuk pengukuran standar, ya. Ada standar kan nanti kan? Ini standarnya ini, ya. Karena kita perlu mengkontrol, body control, berarti kita tambah tabung lagi 1 sebelumnya sampel. Nomor 3 itu untuk body control. Nanti itu isinya serum kontrol. Di cup tadi, cup kecil di situ, ya. U1, ya U1. Yang kontrol ini tadi, nah. Baru tabung 4 adalah sampel. Ini kan cuma 3 nih. Reagen blank, standar, sampel cuma 3. Karena kita perlu body control, tambah 1 tabung lagi. Ya. Yang nomor 3 dulu. Ya. Baru sampel tabung keempat. Serumnya teman kalian tadi yang akan diuji. Ya. Jelas ya? Jadi masing-masing nanti reagen semua diisi reagen 1000. Baru ditambah sesuai jenis pengukurannya. Ya. Kalau di kimia darah ukuran kalian pipet yang paling kecil dulu aja, jangan reagennya. Pipet standarnya dulu, serum kontrol dan sampel serum. Reagennya belakangan. Itu ya, jangan reagennya dulu. Ya, silakan dipipet. Karena harus di kimia darah itu ya. Berarti sampelnya ini dulu ya Pak? Ya, sampelnya itu Yang serum standar kontrol dulu. itu tabung ketiga. Oh, berarti standar dulu. Ya, standar dulu. Reagen blank standar, terus kontrol, serum kontrol, baru sampel manusia. Masing-masing 10 mikron ya. Kita sampai Malang ya. Dari rumahnya jauh? Sempaja. Sempaja. Ada yang jauh lagi? Gak ada. Sama ngekos. Tenggarong ada? Ngekos. Tenggarong ngekos. Yang Sempaja PP. Iya, aku standar. Seorang atau dua orang? Iya, belangku itu standar. Sendiri. Tangguh sekali. Pakai motor sendiri atau dijemput? Naik motor apa? Naik motor. Sendiri. Iya. Motornya apa? Balap aja sendiri. Pakai motor apa? M-Max ya? Enggak. Spinbel. Motor listrik? Enggak, Pak. Enggak. Motor Matic. No, yang punya sendiri. Matic, Pak. Hah? Matic. Matic kan banyak tuh. Oh, Ada Fit, ada apa? Skydrive. Hah? Skydrive. Udah lama itu, Pak. 2000 berapa ya? Enggak tahu, pokoknya udah lama. Motor apa? Skydrive Suzuki. Sekali. Dua orang pakai di lama. Itu loh motor zaman tuh mungkin. Apa? Shogun. Main. Suzuki ya? Kayak di pondok. Bukan, Pak. Matic deh. Fit ya? Kalau Fit tuh baru-baru aja Fit. Tahun 2010-an baru ada Fit. Baru ada Matic nih maksudnya. Jadi untuk sampelnya itu sampel duluan baru reagen ya, Pak? Iya, itu semua sampel yang 10 mikron semua dulu yang dipipet. Untuk tabung reaksi pertama ini cuma reagen aja isinya. Iya, ngisinya nanti aja. Jadi kalau kimia darah itu kalau kayak seperti kolesterol, gula itu yang pipet yang terkecil dulu.
reagennya belakangan. Karena nanti inkubasinya kan barengan. Terkadang kalau kita reagennya dulu baru sampel, nanti selisih tabung 1, 2, 3 itu berbeda-beda waktunya. Yang di atasnya gitu. Terlalu jauh jaraknya. Udah. Sudah selesai. Tambah reagennya dari tabung pertama. Kayak gini. Nah, belum ya? Waduh. Reagen kolesterol. Dingin. Boleh diminum? Tidak apa-apa. Udah bikin mati. Kejam. Bisa aja. Lewat dinding aja, biar nggak tersentuh. Jadi nggak ganti bluetooth. Pencet dulu, baru masukin. Nah, kalau mipet itu ditekan dulu, ya kan, baru dimasukkan ke botol reagen. Jangan dimasukkan dulu, baru dipencet. Akan membuat buih atau gelembung udara di dalam reagen. Pas waktu reagen standar, tabung 2 langsung dihidupkan stowatnya ya. Pas Waktunya standar mulai ya, Pak? Nah, berarti mulai pertama kali bereaksi. Kita lihat kan reagennya bening ya. Nanti kita diamkan selama 10 menit, nanti akan terjadi perubahan warna. Harusnya bening menjadi merah muda. Yang ada reaksi sama bahan. Tadi yang tabung 1 kan nggak ada bahannya tuh, cuma reagen aja. Jadi kita mulainya yang tabung kedua, yang reagen dengan standar. Kalau misalkan di tabung pertama itu ada bahannya, apa biasanya mulai dari itu stopnya. Ada tisu nggak? Kalau tisu, disingkirkan tisu. Sentis. Sudah belajar mipet? Sudah, Pak. Sudah ya? Kayak gini sudah ya? Ditimbang nggak mipet? Tidak. Mau mipet aja. Ya, dimungkinkan sudah ya? Oke, dibawa ke sini aja. Ditaruh di depannya normal. Ambil normal. Nggak normal. Dibalik. Pasang lagi standar sama reagennya. Kita lanjut sambil menunggu, kita kerjakan cara pemrograman. Let's go. Nih, kalian buka nih buku panduannya, sedikitnya, ya. Di sini juga ada nih cara memprogram, ya. Halaman berapa ya? Nih, memprogram alat nomor 5. Kita memprogram parameter tes, halaman 6, ya. Nomor 3, halaman 13 itu kalibrasi, kontrol tes, dan sampel tes. Kita nanti akan lakukan semuanya. Karena pertemuan kita cuma sekali, kecuali 2 kali. Ini program, tahun depan kita baru belajar kontrol tes dan sebagainya. Jadi kita sekaligus. Sebenarnya waktunya kurang sih. Sebenarnya. Kalau cuma sekali pertemuan. Kalau buat 2 kelas ya nggak cukup. Oke, operatornya sampai nih. Kelihatan? Serius? Nggak lihat airnya kan? Kelihatan nggak? Bismillah. Nggak kelihatan dari situ, yakin saya. Siapa lagi di sana? Nggak kelihatan, di sini nah. Nah, minta kindung mas apa ini? Yang di sebelah itu namanya ada Khair. Oke, sudah, ayo. Buka ya.
Kita coba operator nomor ini ada F1, F2, F3, F4, F5. Ini ditutup dulu Kak, Pak. Boleh tutup. Pengen masih lihat rotatornya enggak? Udah. Ya, tutup. Udah. Oke. Satu sampel testing. Ini fungsinya untuk langsung untuk mengukur. Coba klik nomor 1. Normal. F1 Kak, Pak. Bukan. Mengikuti angkanya ini aja. Oh, jadi Ini kan nggak ada huruf nih, cuma angka. Jadi kita pasti perintahnya berupa angka terus. Enggak fokus. Ini contohnya banyak parameter, ada SGOT, SGPT, lipase, glukosa, kolesterol, triglyceride, UA, apalagi nih, kolesterol, UA itu asam urat ya, uric acid ya, kolesterol, triglyceride, bla 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 bla, banyak sekali. Nah di sini ya, ini ada angka 001 sampai 0020, ya kelihatan ya. Nah saya 001 sampai 020. Ini halaman pertama, ini buku nih, halaman pertama ada 001 sampai 020. Jadi ada 20 parameter pemeriksaan. Bisa gula, kolesterol, asam urat, kolesterol, bla bla bla, ya. Kreatinin, urin dan lain-lainnya, ya. Nah, di sini ada ini kode-kodenya pre, next, up, down. Di tengah ada angka. Seperti itu. Pre, apa pre? Sebelumnya. Next, selanjutnya. Up, atas. Down, bawah. Oke. Jadi pre berarti kalian tekannya F1. Next, kalian tekannya F2. F3 tidak ada, ya. Up nekannya F4. Down tekan F5. Gitu. Kalau yes enter, kalau no atau keluar exit. Gitu-gitu aja. Ya. Oke. Saya perintahkan Norma cari nomor 17. Gimana caranya? Tinggal pencet. Ya. 7. Boleh. Silakan. Benar. Bismillah. 017 mana sih tadi? Jadi langsung Ya, terserah Norma. Terus enter. Bisa nggak? Enggak. Kalau kalian ngeklik Ada angka kodenya. harus 3 angka. Ikuti perintahnya di sini. Jadi harus 017. Iya. Jadi 017. Nah, ngeblok ya. Iya. Baru enter. Seperti itu. Udah, ini langsung pengukuran. Ini perintahnya adalah temperatur controlling, dia masih penyesuaian suhu dulu di alat ini. Ya, nunggu dulu. Nah, ini ada menu lagi nih di sini. Range, print, calibrator, zero, quality control. Kisi itu quality control. Ada menunya lagi di situ. Range untuk mencuci. Satu-satu pengen cuci pas di sini boleh cuci pakai Aquades. Bukan pakai sabun ya. Aquades. Mau di print kalau ada hasilnya keluar di print boleh di print di sini. Tinggal dipencet F2-nya. Kalau range tadi F1 ya. Kalau ingin mengkalibrasi boleh lewat sini boleh. Yang kan F3. Zero itu mengenolkan. Biasanya kan masih ada 4 dinolkan zero. Atau mulai dari awal. Mau visi, siapa tahu kontrol ini pengen kita di pemeriksaan kolesterol ini akan kita lakukan uji quality control. Bisa langsung dari sini. Boleh. Tinggal klik quality control F5. Nanti dia akan minta bahan yang akan diukur berupa quality control. Itu tadi ya. Nah, ini ada perintahnya nih, minta fish pump distillate water. Dia minta air. lagi. Nah, coba nanti bandingkan dengan parameter setup ya, dibanding parameter testing. Ini faktor ya, faktor yang sebelumnya ya. Minta lagi. Lapar, haus ini. Jam berapa? 4:30. Waktunya saya check out pulang. Banyak kosnya di mana nih rata-rata? Paling jauh APT kosnya di mana? Pranoto. APT Pranoto. Paling jauh APT Pranoto.
paling jauh di sana. Ada yang lebih jauh lagi? Ini ada perintah lagi, tes regen blank. Yes atau no, ada pilihannya. Satu kalau iya, kalau kalian ingin masukkan regen blank, tekan yes. Kalau no, berarti tekan 2. Gitu. Tadi kita bikin ya, kita nanti masukkan, kita klik 1 yes. Seperti itu dan seterusnya. Itu kita ikuti perintah-perintah aja. Coba klik yes. Kasih apa saja sementara. Ini baru coba-coba aja ya. Nanti mediumnya ngikutin tadi kan letter, nanti akan berubah jadi regen blank. Nih, ya kan? Nanti akan muncul absorbansi di sini. Di sini. Kalau ini faktor ya, faktor yang lama nih ya. Faktor sebelumnya masih tersimpan. Kalau kalian masukkan standar, nanti faktornya akan berubah. Karena fungsinya standar itu kalibrator itu untuk memperoleh nilai faktor yang di sini tadi. Nih. Pusing ya. Nah, yang penting kalian ikut perintahnya aja dah. Tes standar liquid again, berarti dia yes atau no. Kalau kalian pengen melakukan uji standar kalibrator, tekan 1 yes. Kalau tidak ingin berarti tekan no. Berarti dilewati standarnya. Inkubasinya udah selesai. Ya sudah sampai, berapa? Itu masih bisa sampai 1 jam, nggak apa-apa. Tadi inkubasi 10 menit ya, harusnya sudah dibaca ya. Cuma di pemeriksaan ini masih ada batas waktunya sampai 60 menit, berarti 1 jam masih bisa diperiksa. Ya nggak terlalu tinggi pengaruhnya. Misalkan tadi harusnya hasilnya 100 mg, paling naik-naiknya 105 paling seperti itu. Enggak terlalu enggak terlalu tinggi. Kan perintahnya ada, enggak apa-apa ya. Yang punya sampel enggak usah berkecilan hati. Oh, sampel murah. Takut ya kalau tinggi. Ini contohnya anggapannya no ya. No, oke no, klik 2. Kita coba no yang sekarang. Nah, dia langsung sampel, tidak melakukan kalibrasi. Jadi kalibrasi yang tadi diloncati, dilewati. Jadi pakai kalibrasi, pakai faktor yang ini, yang lama. Kalau tadi kalian pakai yang standar, nanti faktornya akan berubah, ganti yang baru. Gitu. Ini biasanya langsung please spam sampel, berarti kalian disuruh masukkan sampel, sampelnya manusia tadi. Ya. Coba kasih aquades saja dulu. Sampelnya pakai aquades, ya. Kan blank tadi ya. Nanti akan ganti bukan standar tapi ganti sampel. Loh kok pakai dileteng ya? Ini kayaknya nih. Uji coba enggak berhasil. Oh enggak sih. Bener aja. Tadi delay kan ada aturannya, pengaturannya. Ini hasilnya 0,49. Kadar kolesterol pada aquades adalah 0,49. Masih aman aja kan? Kecuali kalau dia ada hasilnya 400.000, 400, banyak lemaknya gitu. Seperti itu ya. Oke, kita ini range berarti untuk mencuci coba. Masukin dulu, tapi saya masukin, kamu nekannya di sini, bukan di situ. Oh, gitu. F1 kan tombolnya di sini, ini kan pedangnya di sini, berarti tekannya F1. Saya tekan. Ya. Kalau tekan sekali berarti nyucinya sekali aja. Kalau mau berkali-kali boleh. Nah, berarti ini udah berhenti nyuci, Pak. Nah, sudah. Mau sekali lagi boleh. Tekan lagi. Nekannya penuh agak perasaan sedikit. Nah, Karena alat ini perlu dipelihara. tulisannya rinse. Ya. Kalau print tekan F2. Coba print. Rinse. Rinse. Print ya. Kalibrator boleh, nanti bisa lakukan kalibrator. Coba cek kalibrator F3. Ada yang mau nekan lagi. Nah, dia minta standar. Jadi nggak perlu di menu keluar dulu, nggak perlu, langsung ke sini bisa. Yang penting reagennya sudah siap ya. Reaksi standar sama itu tinggal dibaca boleh. Nanti akan faktornya ganti.
Udah, exit aja. Kayaknya minta anu deh, nggak bisa di exit ini. Oh bisa deh. Zero itu di nol kan? Iya. Coba Lin. F4. Hah? Iya, F4. Nah, dia minta air dulu. Salah yang bikin pusing. Nah, ini ganti water ya. Water. Iya. Oh iya. Sebelumnya kisi kali counter, boleh tekan kali counter. F5. Ya, F5. Udah siapkan kali kontrol kan? Udah, Pak. Ditabung tadi kan tinggal dimasukin. Seperti itu aja, boleh. Coba. Gitu. Tapi nanti aja ya. Seperti itu ya. Jadi bisa sewaktu-waktu langsung dari sini boleh. Standar tetap boleh ya. Nggak harus dari awal. Tergantung dari situnya ya. Iya. Oke, exit aja. Gak usah di situ terus, capek nanti. Exit. Keluar dulu. Ini cara langsung tes parameter ya. Apa parameter testing ya? Atau maksudnya apa tadi? Ini langsung menguji. Oh, Ya. testing. Berbeda dengan dua parameter testing ya. Gitu. Tadi satu ya. Ya sekarang gini, saya ingin Norma mencari nomor urut 41. Caranya gimana? Oh, 41. Coba. Ketemu? Enggak. Enggak. Kan baru di halaman pertama tadi. Jadi up ya. Jadi kamu harus buka halaman dulu. Oh, next. Iya. Ini yang sering banyak nggak lulus di sini. Oh. Ya. Coba. Kamu tekan apa kalau gitu? Coba F2. Wah, F2 cuma turun aja. Oh, berarti Masih di halaman pertama cuma naik turun aja. up down. 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 F5 berarti. Angka berapa? 40. Lagi. 21 sampai 40. Berarti Saya tadi minta berapa? 41. 41. Jadi Lagi. down lagi. Paham ya? Kita buka halaman ya. Saya ingin nomor 12. Jadi F4. Ya. F4 nih, kertas dulu. Tinggal cari pakai nes atau angka. Oke. Saya ingin nomor 14. Tinggal turun aja. Next boleh. Kan dikit aja. Oh iya. Kan dikit aja. Nah, saya ingin 12 lagi. Iya sebelumnya ya. Iya. Iya. Iya, lama-lama. Ya, gampang ya. Oh iya. Jangan sampai lupa ya. Nanti kalau pas ujian mau cari nomor ini susah ya. Ini yang sering banyak nggak lulus di situ. Ya. Selesai ya. Coba nih sampai berapa halaman atau sampai berapa angka? Kamu down terus. Sampai 40, sampai 60. Setiap halaman itu 20 ya. 80, 100, 120. semua isi ya, nggak ada yang kosong ya. 160. Banyaknya sama 100. Udah. 200 berarti. Sampai 200 parameter pemeriksaan. Lumayan banyak ya. Nyatanya terisi semua. Ya kan buat latihan aja. Udah, paham ya? Oke. Sekarang kita belajar memprogram. Yang pertama kita bisa memprogram quality control dulu. Atau program dulu aja. Sebelum quality control berarti program reagensia yang akan kita gunakan. Contohnya nanti kolesterol. Berarti masuk ke menu nomor 2. Parameter setup. Ayo Norma. Atau gantian boleh. Gantian. Tapi di samping biar yang di sini kelihatan. Siapa nih? Egi. Iya, Pak. Bener. Oh, Egi. Ini nyesatkan ini. Keluar dulu, exit. Kita tekan 2 ya, parameter setup. Hampir sama ya, nanti isinya ya.
Kedua, isinya sama. Cuma di sini untuk memprogram, bukan untuk menguji sampel. Ya. Berarti anggap aja ini bisa kita, ini kan tadi penuh nih, 200 tadi isi semua. Kita bisa ganti namanya, kita bisa ganti isinya. Misalkan tadi ada asam urat, kita ganti kolesterol bisa. Yang harusnya tadi programnya asam urat, kita ganti kolesterol bisa. Seperti kalian ganti nama nomor pacarmu, kalian ganti simpanan misalkan, bisa. Namanya diganti, harusnya Arman diganti My Love. Nomor teleponnya diganti, bisa ya? Bisa toh? Bisa. Sama seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba yang latihan aja ya. Ke halaman kedua coba. Ya. Yang mana yang latihan ya? Kolesterol. Ini yang 1A kemarin nih latihan. Ya kamu cariin aja BT boleh atasnya 029. BT itu bilirubin total. Apa itu? Pemeriksaan bilirubin total untuk mengetahui fungsi hati. Ya. Enter. Kita ganti namanya. Jadi tekan berapa? Angka berapa? 1. Oke, sambil lihat modulnya, terus enter lagi. Oke, ini kan ada huruf, di sini nggak ada hurufnya. Jadi ini jadi panduannya di sini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya kan? Ini ada anak panah naik, turun, del itu menghapus, spek itu huruf kecil. Bisa huruf kecil, huruf besar. Misalkan kita ingin kolesterol, CHOL gitu aja ya, strip 1B nanti ya, bikinnya gitu aja ya. Cari C berarti ini di bawah sini kan, harus diturunkan dulu pakai ini. F3. Baru tekan nomor 2 yang di sini. Ya. Muncul C. Ya, sekarang koles CH. Terus O. L. Kok suara saya habis ya? Co. Angka berapa? 1. Satu apa? 1B. Iya. Oke, baru enter. Berubah? Iya. Ya, berubah ya. Oke. Sekarang kalau kita ingin memprogram ini, kita lihat kit insertnya. Kalian bisa lihat di halaman 2. Di sini. Ada for manual atau untuk penggunaan secara manual. Ini ada valve flag atau panjang gelombang, ada kuvetnya, ada temperatur, ya kan? Ada volumenya, ya kan? Ada semua di sini. Ya. Ada konsentrasi standarnya nanti ada. Gitu. Nanti ada linear, ada nilai normal. Semua nanti dimasukkan ke dalam program alat ini. Ya. Oke, kita ngikuti perintah alatnya. Apa sih yang disuruh masukkan? Kedua, temperatur. Temperaturnya berapa untuk kolesterol yang digunakan? 20 sampai 20 sampai sampai 25 atau 37. Terserah mau pakai yang mana. 25. Kita biasa pakai 37. Tapi kamu lihat dulu nomor 2, ada pilihannya di situ. Terus Enter. ada pilihannya 0, itu tanpa temperatur atau tanpa suhu. Ada 25, 30 atau 37. Di sini kan nggak ada 20 ya ini. Nggak ada, adanya 25. Ya. Saya biasanya pakai yang 3 kalau kolesterol, kalau endpoint ya. Oke, klik 3 berarti. Akan ngeblok, enter. Tanpa berubah. Sekarang 3 mode. Sudah ada kuliah kah? Tidak ada. Mode ini adalah metode pengukuran. Berbeda dengan metode pemeriksaan. Diingat-ingat.
Kalau metode pemeriksaan, kalau CH kolesterol itu apa? CHO D PAP ya? Iya. CHOD PAP, singkatan apa? Aku lupa. Kolesterol, oksidase, dehidrat, P apa P? Lupa saya ya. Pokoknya itulah ya. Sudah ya. Berbeda dengan metode pengukuran. Kalau metode pengukuran itu digunakan untuk pada di program alat. Ya. Kalau metode pemeriksaan secara keseluruhan pemeriksaan di reagen ini. Ya, itu. Kita lihat metode pengukuran itu ada berapa jenis sih? Kamu lihat dulu. Nih, ada 4. Ada 5. Ada endpoint, 2 point, kinetik, multipoint atau absorbansi. Ya. Kita pakai mana ini? Kita bisa lihat di sini. Pakai apa? Endpoint, 2 point, kinetik atau absorbansi? Absorbansi, serius. Kalau absorbansi itu tidak ada satuan nanti hasilnya. Dia cuma angka aja. Biasanya untuk pengukuran air misalkan. Dan seterusnya. Taunya dari mana? Di atas ini juga ada kok enzymatic endpoint. Nah. Ciri khasnya endpoint gini ya. Endpoint itu N akhir ya. Point berarti hasil itu di akhir. Kalau itu kan 2 kali hasil pembacaan. Jadi endpoint itu pembacanya sekali cuma di akhir. Sedangkan 2 point itu pembacanya 2 kali. Ya. Kalau kinetik itu bisa 2 atau bisa 3. Multipoint bisa lebih dari 2 atau 3. Bisa 4. Ya. Kalau absorbansi langsung hasil. Coba tanpa ada satuan dan macam-macam. Ya. Ciri khasnya endpoint di sini kita bisa lihat. Kalau endpoint itu biasanya melakukan inkubasi, cara mereaksikan antara bahan dan reagen dilakukan di luar sini, diinkubasi. Diinkubasi itu didiamkan di suhu ruang. Suhu ruang ini kan sekitar 25 ya paling enggak ya, atau 20 sampai 25. Itu endpoint. Jadi yang dilihat adalah perubahan warnanya. Coba diangkat, pasti ada perubahan warnanya. Merah ya Pak. Yang mana Pak? Ke sini. Ujung sini. Ya, terus sini. Nah, ini yang tabung 1 tadi, yang blank aja. Terus yang ini ada standar. Ini warnanya merah muda. Ini kontrol. Kayaknya warnanya nih lebih muda dari standar. Mungkin hasilnya di bawahnya standar. Ini sampel. Hampir sama ya. Ya. Kalau lebih tua mungkin di atasnya nilai standar dia. Ya. Nilai standarnya berapa Pak tadi Pak? Belum tahu ya. Gitu. Oke. Kontrolnya tadi berapa nilai targetnya? Kolesterol 143 ya. Nah, mungkin ini 143 mungkin ya, sekitar inilah ya warnanya. Kalau lebih tua dari ini berarti mungkin sudah lebih dari 143. Jadi dia inkubasinya di luar. Baru setelah itu baru kita baca langsung keluar hasil, itu endpoint. Jadi pembacanya langsung hasil ya. Gitu. Ciri khasnya juga ini ada inkubasinya di luar tadi 10 menit pada suhu ruang ya, atau 5 menit pada suhu 37. Kalau suhu 37 ini berarti di luar perlu namanya water bath. Itu kan water bath? Ya, dengan suhu 37. Waktunya dipercepat menjadi 5 menit. Kalau suhu ruang seperti ini 10 menit. Mengikuti panduan di sini. Ya. Membedakan. Kalau 2 point gimana? 2 point tuh caranya adalah nggak perlu kayak gini. Jadi ini ada reagen kolesterol, langsung ditambah serum, goyang, langsung dibaca. Cuma inkubasinya di dalam 60 detik pertama didapatkan absorbansi pertama, 60 ditambah 60 detik lagi untuk mendapatkan hasil absorbansi kedua. Yang terakhir langsung setelah 60 selesai lagi ketemu hasil pemeriksaannya. Jadi inkubasinya di dalam, jadi lama di dalam dia. Jadi nggak langsung keluar hasil, dibaca dulu 2 kali.
Itu kalau itu poin. Kinetik juga sama seperti itu. Jadi kalau kinetik 3 kali. Biasanya di sini nggak seperti ini. Jadi biasanya ya kan, misalkan campur kan langsung dibaca. Nggak perlu diinkubasi 10 menit, nggak ada. Langsung dibaca. Ya. Cuma nanti ada pengaturan delay di sini atau di dalam sini. Dibaca observasi pertama 60, observasi kedua nanti 60 gitu. Nanti ada pengaturannya. Cuma kita nggak belajar to point ya atau kinetik. Kita belajarnya yang endpoint. Karena kebetulan reagen yang kita gunakan untuk kolesterol dia pakai endpoint. Begitu ya? Iya. Oke. Sampai maghrib nih. Jam berapa deh? Jam 4.44. Belum jam 5 ya? Belum. Kurang 10 menit. 16 Jam 5 kurang 10 menit. Kurang 6 menit. 16 menit. Oke. Oh iya 16. Jadi kita klik 0 ya, endpoint. Ingat ya ciri khasnya tadi ya, Ya. di prosedurnya sini ya, cirinya. Kalau di sini nggak ada tulisannya endpoint ya kan, cari aja di sini, di prosedurnya sini. Masa inkubasinya di sini. Ada nggak dia inkubasi di luar, di suhu ruang? Ya. Oh, inkubasi di luar endpoint. Iya. Oke, sekarang unit ini untuk mengetahui satuan hasil. Klik aja. Banyak sekali satuan hasilnya, maksudnya absorbansi, unit per liter, ya, milimol per liter, unit mol per liter, gram per dl atau miligram per dl, macam-macam. Ya. Kita lihatnya di sini gimana satuannya? Ada nggak satuannya? Hasil. Pakai satuan apa? Milimol per liter, unit per liter, atau miligram per dl, atau gram per dl? Apa? Miligram per dl. Oke. Kita bisa lihat dari nilai normal boleh, atau bisa dilihat dari rumus ya ini. Rumus perhitungannya, ya kan? Di sini juga boleh. Biasanya ada kalau ini. Sini ya, ada ini ya. Atau milimol per liter juga boleh. Tapi yang umum digunakan pada satuan kolesterol itu miligram per dl. Ini ya. Kurang dari 200 mg per dl. Di halaman lembar kedua ya. Di sini. Kalau bikin milimol juga boleh, tapi nanti nilai normalnya 5,17. Ya. Berbeda nanti ya. Di sini. Oke, diklik. L low dan L high apa itu? Ada yang tahu? L nilai ya rendah dan tinggi. L itu apa? Low. L low L. Efek ya. Kalau jalannya disingkat-singkat aja nih. Gitu. Cuma kita harus tahu nih apa maksudnya itu. L. Nah, di sini ada loh di sini. L itu linearity. Coba kalian terjemahkan. Linearity adalah ini halaman 2, tek 2 of 4. Ini linearity. The test is linear up to as cholesterol concentration of 656 mg per dl. Apa artinya? Apa mas? Artinya apa? Dibaca. Artinya apa? Orang ngerti. Aku orang ngerti ya. Orang ngerti aku. Apa? Ayo. The test apa? The test. Tes. Ya, bisa. Is linear. Linear apa linear? Garis. Gitu ya. Up. Naik. Nah, kan ada up nih. Naik. Oh, garis atas. Tuh. Sampai aku sampai. Bukan 2. Bukan TWO. Oh, TO. Tuh. Kolesterol, konsentrasi of 565 ya, dari 565. Jadi dia bisa membaca ya, tulisannya bisa pada sampai konsentrasi 565. Cuma dia bisa membaca sampai angka 565.
Jadi reagen ini bisa membaca hasil sampai 656 mg per dl. Misalkan serumnya temu tadi siapa? Serumnya tadi kan? Anis. Ternyata tuh hasilnya sebenarnya 700. Tidak bisa terbaca pakai reagen ini. Iya, tidak bisa terbaca. Ada batasannya ini. Ya, tidak bisa terbaca. Dia hanya mampu membaca sampai batas ini aja. Gitu. Ya. Caranya gimana Pak? Biar bisa terbaca. Ya nanti serumnya diencerkan dulu. Ini ada lanjutannya nih. Diluan sampel right cholesterol concentration, ya kan? Berat dengan 1:2. 1 tambah 2 dengan NaCl. Jadi 1 bagian serum, misalkan serumnya tadi 10 mikron ditambah 2 mikron. Ya kan? 1 dan 2 kan? 1 tambah 2 kan? Iya. 1 serum, 2 NaCl. Diencerkan maksudnya. Misalkan 1 mili serum ditambah 2 mili NaCl. Diencerkan. Nanti ada nih pengencerannya, nanti dikalikan 3 Ini dia. hasilnya. Karena kalau diencerkan kan pasti kan hasilnya konsentrasi yang hasilnya kan pasti akan di bawahnya turun. Tadi kan serumnya pekat nih, harusnya kan nilainya 100. 100. Nah, harusnya nilainya 1000 anggap aja, ini kan sampai 656 ya, 1000. Ternyata diencerkan. Ya, diencerkan 3 kali kan. Serumnya tadi 1 mili ditambah 3 mili apa tadi? NaCl, ya kan? Jadinya telah diperiksa di sini hasilnya 300. Jadi di bawah 656 sudah bisa dibaca. Tapi hasilnya ini tadi dikalikan 3. Jadi hasilnya 900. Itu hasil yang sebenarnya. Karena alat ini tadi tidak bisa membaca lebih dari 656 mg per dl. Begitu ceritanya. Paham ya? Itu biasanya kasus-kasus pada yang serumnya terlalu lipemik biasanya. Banyak lemaknya, menggumpal biasanya. Kalau lemak loh ya. Oke, bisa diterima? Bisa. Ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum sampai ke sana sebenarnya. Cuma saya jelaskan sampai ke sana. Oh. Biar mudah kalau kalian udah praktek. Kalau nggak gitu nanti bingung kan ini apa gitu. Nanti apa dimasukkan ya dari sini gitu nah. Ya kan? Jadi kapan nih linear law-nya? Berapa angkanya? Ini kan sampai 656. Berarti linear law yang terendah berapa? Nggak ada di situ. Kan A bisa membaca sampai 650. Berarti nilai yang paling rendah berapa? 0 ya. Di bawahnya 656 kan 0 kan paling kecil. Nah, melek dulu. Yuk dilakuin. Kerjain. Oh, Pak. Iya. Ini oke. Sudah. Ya, di enter dulu baru sudah. Nah, berubah. Sekarang linear hack-nya apa? 656 tadi. 656. Oke. Dah, sudah terkunci nih programnya. Jadi kalau hasilnya itu yang sebenarnya 800 900 tadi tidak terbaca, nanti akan muncul hack. Hasilnya hack, bukan angka. Hack, ya. Tinggi. Iya. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian melakukan pemeriksaan ulang dengan pengenceran yang saya jelaskan tadi. Dikali 3. Fungsinya program linear law sama linear hack seperti itu. Ya, Itu menjadi kayak pembatasnya salah gitu. pusing ya. Lumayan. Jelas nggak maksudnya? Kalau nggak ke sini, di tengah-tengah sini. Tidak sesuai bisa kita nambah. Oke, lanjut masih ada halaman berikutnya. 7. Ini baru Nggak bukan tahu, dong. nggak bisa Done. lah. Kan namanya Kalau enter berarti kamu batasnya. sudah selesai. Nah, Terus alat. ini ada Iya, lagi maksudnya nih, nggak banyak sekali yang sesuai dimasukkan. pemeriksaannya. Semua ada di sini pokoknya. R itu apa? R blank, S blank, standar, faktor, Ya Allah, kolom, dan masih plot. banyak. R blank apa? R blank.
Reagen. Singkatan lagi nih, pusing saya Pak. Reagen. Reagen blank. Blank. Nah, Oh. di kit insert ini ada reagen blank nggak Nggak pengerjaannya? Gak ada, Pak. Nggak ada. Yo. Ada. Ada. Ini ada reagen blank. Blank. Kan habis mipet tadi. Oh iya. Itu juga blank. Tabung pertama. Pakai diklik dulu, dilihat dulu nomor 1 isinya apa. Yes atau no? Yes. Angka berapa? 1. S apa S blank? Standar. Bukan, nggak ada Sampel. namanya standar Sampel. blank. Sampel. Sampel blank. Sampel blank. Jadi blank itu bisa dari sampel. Jadi reagen ditambah sampel itu reagen blank. Sampel blank Sampel blank. namanya. Ya. Klik dulu nomor 2. No. Yes atau no? No. No, No. nggak ada tadi. Ya. Yang pakai sampel blank itu biasanya pemeriksaan bilirubin, fungsi hati. Oh. Iya. Tahu hati Tahu. perlu sampel ya. Waduh. No. Nomor 3. Standar. Klik. Ada nggak standarnya? Ada. Kan ada standar nih, reagen standar tadi. Ada tadi. Mana reagen yang tadi ya? Itu Bukan yang kecil. Standarnya. Biasanya kalau merek lain, ini kan merek Roundup ya. Roundup tuh nggak ada ditulis di botolnya. Kalau merek-merek lain tuh ada ditulis botolnya sini. Konsentrasinya berapa miligram per dl. Biasanya 200 miligram per dl biasanya. Ternyata kalau Roundup ini harusnya ada di lembar kit insertnya di sini, ada sendiri. Cuma kemarin kit insertnya hilang, jadi nggak ketemu, nggak tahu konsentrasinya berapa. Seingat saya dulu tuh sekitar 200 juga, atau 197 mg per dl. Contohnya kalau asam urat ini ada, ini asam urat ya. Ini lembarnya kayak gini lembarannya. uric acid. Uric acid. Ini tadi ya. Ini ada lembarnya di sini, ada lot numbernya, ada juga lot numbernya, ya kan? Nanti di sini ini konsentrasinya di sini. Kalau asam urat kan 10,48 mg per dl. Kalau kolesterol 200 mg per dl. Kita kasih aja 200 mg per dl kolesterol. Jadi 200. Karena ininya hilang ya, belum ketemu. Nanti kita coba cari lagi ya. Paham ya? Paham. Di botolnya nggak ada. Kalau ada di botol ya tulis saja yang di botol itu, ya. Gitu. Oke, sudah. Otomatis faktornya hilang ya, karena kalian masukkan standar. Oh. Yang saya bilang tadi adalah fungsinya standar ini adalah untuk menghasilkan nilai faktor. Iya. Jadi faktor itu fungsinya adalah untuk memperoleh hasil uji pemeriksaan. Rumusnya di sini. Nah, di sini. Kolesterol sama dengan absorbasi sampel dibagi absorbasi standar dikalikan konsentrasi standar. Konsentrasi standar tadi ada 200. Itu nah. Masih pusing ya. Pusing banget, Ya, Pak. belum sampai situ. Banget. Tapi Juli. Ya, paling udah punya gambaran dikit-dikit lah, ya. Volume, apa yang dimaksud volume di sini? Belum. Tergantung yang 4 tadi faktor ya. Kadang ada kalau ya 2 point kinetik itu nggak ada standar ini. Jadi dia di insekitnya sudah ada nilai faktornya. Jadi tinggal masukkan nilai faktornya di sini berapa. Misalnya 1746 tulis di sini. 17. Dan standarnya sini tidak diisi. Karena dia sudah ada nilai faktornya. Oh, jadi salah satunya aja ya, Pak? Di? Salah satunya Oh. aja. Gitu. Jangan sampai kebalik ya. Iya. Kalau 2 point sama kinetik tidak ada di situ. Ada faktornya ya. Dia nggak pakai standar. Oke, volume, apa yang dimaksud volume di sini? Volume itu adalah cairan atau larutan yang akan diuji tadi. Berapa banyak sih yang akan dihisap? Yang akan ditaruh di kuvet tadi. Ini kuvetnya nih. Berapa yang akan disedot dimasukkan kuvet? Yang kuvet ini tadi nah, ya. Tempat wadah yang akan ditembak sama Laser. laser cahaya panjang gelombang sekian. Berapa yang akan dihisap? Tahu. Caranya gimana Pak agar untuk bisa men-setting memasukkan berapa volume yang akan dihisap?
Kita lihat prosedurnya di sini. Satu tabung ya. Iya. Kan ada contohnya standar. Reagennya 1000 mikron ditambah 10 mikron standar. Kalau dijumlah berapa? 1010 mikron. Nggak mungkin dong kita atur di sini 1500 Iya. kelebihan jadinya. Jadinya yang masuk adalah kelebihan udara yang masuk. Oh, sisanya udah. Yang masuk sini malah udara. Yang harusnya tadi larutan cairan dia terbuang separuhnya udara. Jadi kalau ditembak hasilnya bisa error atau hasilnya bisa turun atau naik. Hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Ya. Jadinya berapa Pak? Diusahakan di bawahnya dari jumlah volume tabung yang akan diuji tadi. Di bawahnya 1010 mikron. Bisa 900, bisa 950 itu boleh. Oh, Jadi di bawahnya ya. Dikasih 50 mikron nggak boleh. kira Atau 100 mikron boleh. Ya. Boleh. 900. Ada pertanyaan lagi tentang volume? Banyak sebenarnya, Pak. Ini saya sampaikan, kasih bocoran. Pupet ini kita bisa menembak hasil ini dengan volume 450 atau 400 mikron masih bisa terbaca. Setengahnya masih bisa terbaca. Tadi kan kita 1010 mikron. Iya. Kita cuma masukin setting 400 mikron aja sudah, masih bisa terbaca. Jadi kalian setting di sini 400 atau 450 boleh, nggak apa-apa. Jadi masih ada sisanya tadi separuhnya atau 600 sekian tadi. Paham ya? Kalau kalian ingin sekali habis ya sudah diatur 900 mikron. Kalau ingin 2 kali uji atur aja 450. Kan masih ada sisa 600 sekian tadi. Bisa kalian baca lagi. Jadi kita bisa memastikan nih antara yang pertama yang kedua selisihnya banyak enggak sih hasilnya. Gitu. Ya. Namanya diduplo. Kita enggak duplo. Menguji 2 kali. Diduplo namanya. Ya. Terserah 900 boleh, 450 boleh, ya. Kalau 450 boleh nanti diuji ke 2 kali. Ya. Lanjut. Nah, 6 to float. Jeda ya, pembacaan setelah keluar hasil nanti berapa lama dia akan meminta uji selanjutnya. Isi 0 boleh, 1 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Ini kan maksimalnya 4. Oh, Ya, terserah mau berapa. 3. Dua. Ya, ini nomor favorit nih. Lanjut Don. WL apa WL? WL. Apa ya tadi? Ayo. Dikit insert. Apa? Apa itu? Panjang gelombang. Oke, panjang gelombang. Tekan 1. Berapa yang akan dimasukkan panjang gelombangnya? 500 500 boleh atau 546. 546. Ada nggak 500 di monitor? Enggak ada. Nggak ada. Terus adanya? 546. Oke. Sekarang gini, misalkan di sini tidak ada 546, adanya 500 saja. Berapa yang kalian isi? 400. Dicek dulu. Coba Pak. Berapa yang kalian akan masukkan? Karena 500 tidak ada di situ. 92. Berapa? 492. Kenapa? Karena lebih rendah. Yang dekat 500. Iya. Nah, kalau 505 selisihnya berapa? 5. Lebih 5. Kalau 492 kurang 8. Selisihnya Lebih dekat mana selisihnya? 505. Nah, carilah panjang gelombang yang mendekati di panjang gelombang di insertnya. Jangan yang jauh. Kalau jauh yang cari yang 340. Ya kan? Cari yang paling dekat. Ya. Terkadang ada nanti kalian di lapangan kerja waktu di klinik seperti ini, menemukan seperti ini, ya. Tapi kalian sudah tahu. Cari yang paling dekat. Ya. Jadi 505. Ya. Paham ya?
Paham. Oke, lanjut. WL2 itu panjang gelombang 2. Karena kolesterol ini nggak ada panjang gelombang kedua, jadi cukup satu aja. Jadi yang dua tidak usah diisi. Nomor 3, apa ini? Delay. Delay. Min. Ini delay dan min ini 3 dan 4 ini dipakai untuk parameter metode pengukuran selain endpoint. Contohnya apa? Selain endpoint, metode pengukuran apa? Enzimatik. Metode pengukurannya apa namanya? Tadi ada pilihannya di sini. Kinetik, apa lagi? Point. Two point, multi point. Endpoint. Gagal. Ya, ABS. Endpoint. Yes. Ya. Itu ya. Kalau enzimatik itu anunya, apa namanya? Bisa metodenya sebenarnya itu ya, ke arah metode pemeriksaannya. Ya. Oke ya, jadi ini nggak perlu diisi 3-4 kalau kalian pakai endpoint. Paham ya? Sekarang nomor 5. Apa ini? Rev flow. Mitra mana mitra? Rev flow. Apa rev flow? Intan mana Intan? Gak ada, Pak. Ya, nggak ada. Oh, Intan anu, Pak. Oh, kira lebih. Oh, Intan. Maaf. Rev hack, coba cari di injekitnya. Rev hack apa? Berapa? Bawah. Apa sih rev lo itu sama rev hack? Rev itu apa rev? Ini kan singkatan nih. Oh, Rev itu referensi atau nilai rujukan atau nilai normal. Nah, tahu kan nilai normal? Nah, insetnya ada tuh di situ, ada normal. Ya cepet-cepetan, yang bisa pulang cepet. Ayo. Dan tahu nilai normalnya berapa? Nilai normalnya 250 mg per dl. Ya, kurang dari 200 mg per dl. mana? Halaman 2. Normal lalu in serum atau plasma itu nah, ya. Kalau satuan milimolnya kan 5,17, kurang dari 200. Berarti low-nya berapa? Kurang dari 200. Berarti tinggi berapa, rendah berapa? Berapa, Dek? Tingginya? 230. Oh, itu borderline. Itu nilai Yang high load-nya 240. iya, kan high aja, tinggi. Tinggi itu berapa? 200 saja. Kan nilai normal kan 200 ke bawah. Kalau sudah di atas 200 kan udah tinggi. Udah tinggi. Oh. Batas tinggi dan batas rendah. Referensi rujukan tinggi berapa, rujukan rendah berapa? Batas nilai normalnya. Kalau 200 masih normal nggak? Masih. Normal, cuman normal atas kan, sama normal bawah. Kalau udah 201, head atas. Ya. Atas. Kalau di sini kalau 200 head sebenarnya ya. 200 tuh head. Ini ada borderline itu kan 200 sampai 239. Kalau kurang dari 200 itu hitungnya dari 199 ke bawah. 199 ke bawah. Kalau 200 itu masuk head, masuk tinggi sebenarnya. Ya enggak? Tinggi pertama kali. Dah berapa? Yo. Reference low-nya berapa tadi? 199. Low, kurang dari 200. Nol, ya. Tadi lo sudah tadi yang linear tadi. Oh, saya lupa. Hilang otaknya. Sudah kesorean ini. Lapar. Saya lapar juga ini. Hack. Ya, 200. Bentar lagi ya, ditahan dulu. Tangguh. Ya, done. Ya.
Sampai berapa sih? Standarnya berapa tadi? Standarnya Kita buat berapa tadi? Berapa tadi ya? Tadi berapa nilai standar? Lalu nilai standar berapa tadi? Malah lagi ngantuk sudah 200 ya. Mas apa namanya? Mas Aika. Mas Aika. Ya, di bagian sini ada standar 1, 2, 3. Kita cuma satunya satu standar aja ya. Jadi yang diisi cuma satu. Nah, di bagian ini standar ini diisi boleh, tidak diisi juga boleh. Kalau diisi harus sama dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang pertama tadi 200, di sini jangan nggak boleh 200. selain 200. Oh, Kalau isi 50 nggak boleh. Nanti kacau nanti malah. Mending nggak usah diisi nggak apa-apa. Kalau diisi tetap sama. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Ya, tuh. Alhamdulillah Selesai. selesai. cuma isi Tinggal disimpan ya. ah. Cara nyimpannya gimana? Di enter 2 kali. Oh, Baru keluar. exit. Keluar dulu. Dicek lagi siapa tuh ada yang hilang. Tadi nomor berapa tadi? Klik Terang 029. Dicek dulu ya. Takutnya nggak tersimpan gitu aja sih. Wis ada. Masih? Lanjut. Terkadang nggak tersimpan terkadang. Ya. Nangis. Masih tetap? Isi lagi dari awal. Oke. Enter, down lagi. Oke, exit. Nah, selesai. Keluar. Alhamdulillah. Tinggal kita periksa, ya. Tinggal kita periksa ya. Yang tadi. Mau belajar balik kontrol nggak nih? Ada lagi. Gimana ya? Kan si RFS-nya ada kalibrasi, balik kontrol, uji penggunaannya, ya kan? Pemeliharaannya, belum pemeliharaannya. Aduh, gimana Tapi ya? cuma dikasih satu pertemuan. Nggak cukup waktunya. Terus terang nggak cukup. Mau lanjut? Sejujurnya. Cepet aja kok quality control. lanjut Nomor aja, 3 quality control. Ini cara memprogram quality control. Cuma 3 aja menunya. 1 quality control program edit, jadi mengedit ya. Iya. Terus 2 kontrol statistik, berarti hasil itu akan berubah dalam statistik, Oh iya. grafik-grafik. Grafik ya. Kalau sudah kalian masukin serum kontrol, ada hasilnya akan membentuk statistik. Oh. 3 clear statistik, berarti kalian menghapus yang sudah direkam tadi, yang sudah disimpan tadi. Simple aja kan. Sekarang kalian masukkan quality controlnya kolesterol, edit nomor 1. Enter. Nah, quality control yang ini unitrol. Unitrol 1, cari kolesterol tadi. Nah, di sini cari programnya kolesterol tadi yang kamu buat tadi. CHO. CHO nomor berapa tadi? 0 berapa tadi ya? 29. Halaman 2. 0. Jadi masuk ke programnya tadi tetap. Ya. Enter. Cuma isinya berbeda. Kontrol lot. Lotnya nomor berapa? Ini lotnya di sini. Oh, Diklik nomor 1 2. biar cepat ya. 200.051. Berapa, Pak? Apa? Dikte. Yang kosong. 2. Yo, Gladys mana Gladys? Baca lotnya. Lot serum kontrolnya berapa? Saya aja nih. Mana Gladys? Yo, bacain. Berapa? Jadi dikte nih. Lot. Paling atas. Pojok. 200 sebelah 00. 200. Kamu 051 di 200 tadi kue. Delete, gak usah santem. 200. Nah, bacain angkanya aja. 501. Yo, enggak bukan rupiah ini. 051. Sorry. Iya, kosong
1. Kalau kosong tuh nggak ada angkanya loh. 0. 51. Oke. Nah, lagi itu. Target value apa targetnya berapa ayo? Yuk, tadi dibaca. Kolesterol ya, Pak? Ya. 143. 143. Oke, tulis. 143. Terus minta apa lagi tuh? SD 1, tahu nggak SD 1 yang mana? Nggak tahu, ini harus diajari kalau SD 1 ini. Aduh, ada aja lagi Agus ini. Wakil. Waktu berjalan. Nih, menentukan SD 1, 2, dan 3. Nah, ini kan 143. Diperhatikan 124, 162. Dipapan di sini aja ya. Ini kan target nih, nilai tengahnya. Ya. Nilai target. Iya. Nilai yang akuratnya di sini. Ini yang rendah. Kalau rendah berarti SD 3. Oh. Ini SD 4. Bukan sekolah dasar loh ya. Ini SD 3 deh. SD 3 yang tinggi, SD 3 yang bawah. Ini kan minus tadi. Ini plus. Ini kan nolnya kan. Pasti ada SD 1 dan 2 kan? Iya. 1, 2. SD 2, SD 1. Ini SD 1, ini SD 2. Berapa SD 1 dan 2-nya? Caranya gimana, Pak? Ini selisihnya berapa? 124 ke 143. 21. Selisihnya 21. 21 enggak sih? selisihnya berapa? 124 ke 143 selisihnya berapa? 21. Berapa? 19. Sekarang yang bawah ya. Selisihnya 19. Yang 143 ke ini berapa selisihnya? 162 sama 143. 19 juga. Sama kan? Iya, sama. Maka ini disebut nilai tengah, nilai target. Ini kalau S dari 0 ke SD 3 selisihnya 19. Kalau ke SD 1 selisihnya berapa? Ke sini. Ini ke sini berapa, ini ke sini berapa? Caranya gimana? Ya, ini dibagi 3 dulu. Berapa dibagi 3? 6,33. 6,3. Jadi ini berapa SD 1? 6,3. Bukan. 143 dikurangi 6,3 dulu. 143 kurang Berapa? 136,7. 1,36,7. Ya kan? Kan besar nih, nanti semakin turun nanti. S2 berapa? S2. Berarti ini tinggal dikurangi 6,3. Yang tadi Ini dikurangi 6,3. dikurangi 6,3. Ya kan? 130,4. 30,4. 30,4. Kan sama kan nanti kan? Iya. Ini selisihnya ada 6,3 nih. Ini selisihnya ke sini 6,3. Cuma kalau ini ke sini selisihnya berapa? 6,3 dikalikan 2. Kira 12 ya. Iya. Kalau ini ke SD 3 selisihnya 19, ini ke sini 12. Kalau dari sini ke SD 1 selisihnya 6,3. Semakin kecil selisihnya. Jadi kalau hasilnya di SD 1 berarti akurnya ya mendekati target. Harapannya kan targetnya kan di sini kan hasilnya kan. Kalau hasilnya di sini berarti semakin jauh dari akurasi. Ya, sama dan seterusnya di sini. Kalau di sini ke sini berapa? 143 ditambah 6,3. 149,3. Sini berapa nih? 155,3. Nah, dah. C ya. Yang diminta SD berapa tadi? SD 1. SD 1. Ya, SD 1 berarti dikasih ini aja, yang plus aja. 149,3. 149,3.
Koma. Iya, titik. Oke, itu ya caranya nanti ya. Jelas ya? Ini sebenarnya masuk ke praktikum metopen, metodologi, bukan metopen, praktikum kendali mutu. Nanti seperti ini. Ya namanya instrumen dapat semua sebenarnya ya. Ini baru awal ya. Nanti buka catatannya kalau sudah semester 3 atau 4 ya. Nah, ini saya yakin hilang nanti sudah. Iya, keluar dari sini sih Pak. Keluar dari sini boy, buyar. Ya paling enggak ya dikit-dikit lah ya. Semoga dia nyangkut lah ya. Oke, di enter ya tadinya. Exit berarti. Tadi yang kedua enggak karena kontrol itu ada level 1, 2 dan 3. Ya kita cuma level 1 aja yang normal. Ya. Yang ini tadi kan, ini ada 3 jenis serum kontrol itu. Serum kontrol 1, 2 dan 3. Kita cuma yang level normal. Ada low, normal, ada 3 sebenarnya. Kita cuma 1 aja yang dipakai. Kalau normal berarti nanti hasilnya yang normal aja. Kalau yang low berarti hasilnya yang rendah-rendah. Kalau high nanti hasilnya yang tinggi-tinggi. Paham ya? Kalau standar nggak ada, cuma 1 aja. Ya, standar. Kalau standar ini nilainya cuma ada sudah ditentukan 200 ya 200. Tidak ada ring bawah, tidak ada ring atas. Ya, standar. Sudah ya? Oke, exit. Oke, keluar lagi. Yes. Sudah selesai. Oh, enggak, setup ya gitu-gitu aja. Mau cek buka aja nggak apa setup. 4. Nomor 4. Nomor Ya, 4 isinya ini aja ya. Ya bahasa Inggris, printer nanti printernya di on kan atau off kan gitu kan. Kalau on nanti otomatis ngeprint sendiri gitu kan. sudah lelah ya. Ngatur waktu, jam ya kan. Apa? Ngatur ID. Language-nya bisa diganti Indonesia. Apa? Language-nya bisa diganti. Coba klik 1. Ada nggak bahasa Indonesia? Language. Oh nggak ada. Tak deh. ada. Nggak ada, cuma Inggris saja ya. Oke, lanjut. ID-nya di off kan, berarti nggak ada ngisi nama-nama kalian. Kita cuma otomatis angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nggak nulis. Kalau di on kan ID-nya kan, itu kalian bisa nulis nama kalian. Wow. Tapi ini nggak usah. Oh Ya. ya, oke. Ya, kelamaan maksudnya ya. Nanti lama. Oke, exit lagi. Udah, record set nomor 5. Ini kalau ingin mencari data-data sebelumnya bisa di sini. Bisa pakai ingat sampel nomor berapa kemarin keperiksa, sampel nomor 2 tinggal klik nomor 2. Klik 2, nanti akan muncul hasil yang kemarin. Mau lihat tanggal berapa sih? Kemarin saya periksa kolesterol tanggal 3. Ya dari 3-nya tanggal 3 boleh. Klik nomor 3 ya. Atau ID boleh. ID itu yang mana? Itu kan yang tadi yang kalau kita kasih nama, klik namanya siapa. Biasanya pakai ID Kak Pak kalau pemeriksaan di rumah sakit itu. Dia biasanya pakai kode barcode biasanya. Kode barcode 1, 2, 3, 4, 6. Dah, klik itu aja. Nanti muncul langsung nama, identitasnya pasien. Enggak, buka dulu. Ini mau dikasih ID angka juga nggak apa-apa, boleh. Nggak perlu nama. Nah. Penyelamat. Yang 5 ini jangan ya. Kalian berarti menghapus. Coba Pak. Jangan. dong. Oke, lanjut. Tersangka. Exit aja. Range di sini yang di menu utama fungsinya untuk pada saat fotometer akan dimatikan, dicuci dulu 6 kali. Coba tekan 6 dulu. Tadi sudah belum ya? Nah, 6. Masukkan aquatis dulu yang dekat gelas. Ini tulis klik 6. Ini yang di sini 6. Baru enter. Jangan pakai tombol. Ya kan menghisap 6 kali. Kenapa 6 kali Pak? Agar semua bisa terbilas. Mulai dari selang-selang yang di luar itu. Jadi itu masuk ke limbah. itu tempatnya jadi harus lebih rendah Pak. Harusnya lebih mudah. Kalau yang itu dipencet 6 kali Jangan dipencet 6 kali ya. Oke, ini 6 kali. Itu tombol itu khusus untuk uji ini aja. Uji sampel aja. Kalau uji pakai
Tekan di sini aja. Sudah selesai? Oke, waktunya kita uji sampel. Ya, mau gantian boleh. Gantian. Siapa lagi? Siapa? Kita lanjut aja. Sudah lanjut aja ya. Sudah lapar. Udah nggak mood semua ya, Mbak? Nomor berapa ya kita menguji? Satu. Nah, sudah mulai dong ini ya. Nomor berapa tadi? 029. 029. Nah, sudah bisa ini. Saya tinggal aja dah. Langsung tak hapus semua data, Pak. Oke, kita nunggu perintah ya. Perhatikan, ini masih 0 semua, sampel 0, mediumnya juga kosong, observasi kosong, faktornya juga 0. Karena kita belum masukkan standar, jadi belum punya nilai faktor. Baru ini mintanya adalah minta Air. Dia hadiah haus. kalau alat ini dia pasti minta aquades dulu ya. Kalau alat lain ada yang nggak pakai gula? Ada yang langsung bisa, tapi rata minta sih. Kayaknya sekali, kalau ini 2 kali. Kalau itu kayaknya sekali yang itu, yang abu-abu itu. Ini minta lagi. Nanti akan muncul waiter kalau nggak salah ya. Iya tadi. Ya, waiter kan hasilnya observasinya 0. Kalian catat ya. Atau foto boleh. Betul. Faktornya masih 0 karena kita masih pakai aquades ya. Dulu agak rendah nih, belakang nggak lihat nanti. Agak. Ini mintanya apa ini? Plug blank. Silahkan plug blank. Yang mana tadi? Pertama. Ya. Kalian lihat mediumnya ya, nanti akan berubah reagen blank. Sampai dasar tekan. Ya, berubah nanti ada observasi reagen blank di sini. Nih, 0,024 ya. Belum ada faktornya dan belum ada hasilnya. Dia ada perintah standar. Iya. Minta standar, oke? Standar. Ya. Kok ini nggak ada pilihannya ini ya? Just no tadi ya? Oh iya. Karena belum disetting soalnya. Karena faktornya karena kita baru memprogram awal. Jadi harus minta standar. Ya. Itu kan habis nganu pelan tadi ya Pak. Habis itu lanjut ke standar. Itu yang aspiratnya tuh perlu dilap tisu atau enggak? Harusnya dilap pakai tisu luarnya. Oh iya. Biar bersih, biar nggak gabung ke tabung kedua. Ya. Ini hasil standarnya, observasinya standar ini. 224. Ya, ini adalah faktornya langsung muncul. Oh iya. Nah, kalau nggak ada faktor nggak bisa ngeluarin hasilnya ini ke sampel, nggak bisa. Ya. Oke, faktornya 986 ya. Sebenarnya ini. Kita sebelum ke sampel kita uji quality control dulu. Klik di sisi. Nah, akan muncul nih minta perintahnya masukin kontrol. Ya. Ini akan berubah di sini nanti ya, quality control. Oke, masukin kontrolnya. Karena kontrol itu dilakukan setiap hari sekali, pas waktu pagi-pagi biasanya. Sebelum dilakukan pemeriksaan pasien. Kalau sudah kontrol sekali di awal, nanti kalau ada pasien lagi-lagi nggak perlu kontrol lagi, langsung periksa-periksa aja. Nah, ini hasilnya. Kontrolnya 154,73. Faktornya tetap ya. Oh, ini klik 1. Tadi kan quality control 1 ya, waktu nyimpan mengisi program kontrol tadi ya. Iya kan? Klik 1. Dia akan tersimpan. Oke, lanjutnya dia langsung minta sampel. Ya. Faktornya nggak hilang, tetap pakai faktor tadi ya. Tadi hasilnya berapa, Dek? Kontrolnya tadi? 1 berapa tadi? Ini. Mana sampelnya? Ini lain. Tutupan ya. Ah, ini. 154,73.
Kita ada di sini 15473. Masuk enggak? Dikontrol. 143 tadi. Kontrol kolesterol 14 berapa? 154. Masuk ya? Di atasnya target ya berarti ya? Ya kan ini kan? Iya. Kan tengahnya kan 143. Iya. Dia 154 di atasnya target berarti yang ini. 154 di sini berarti ya. SD 2 berarti. 1 2 3 berarti. SD 155 nih ya. Sudah. Berarti 15 berapa tadi? 154. 54 berarti di SD 2. Masuk SD 2 berarti masih diterima. Batasnya kan SD 3. Berarti hasil kontrolnya diterima, jadi boleh dilakukan uji sampel yang manusia. Kalau kontrol yang ini di luar dari rank ini, bawah dan atas, itu tidak boleh dilanjutkan pemeriksaan sampel pasien atau manusia. Berarti belum boleh karena belum akurat. Ya, bisa dilakukan kali kontrol lagi, dicoba lagi. Kalau sudah masuk di rank ini, baru boleh sampel pasien ini yang keempat tadi, botol 4, tabung 4 tadi. Ternyata belum bisa juga nih di luar terus, berarti ada yang salah itu, apakah reagennya atau kalibrasinya. Kalau bisa ganti reagen, berarti kalibrasi ulang berarti. Pakai reagen baru kan berarti kalibrasi lagi ya. Berarti pakai yang baru, seperti itu caranya. Ya, ribet ya, ribet. Oke, langsung sampel aja. Berapa ya? Ini udah ketar-ketir nih, 1 jam lebih soalnya. Tapi warnanya masih muda sih. Nah ini hasilnya masih boleh diberikan ya, boleh, maksudnya bisa diterima karena kontrolnya tadi masuk ya. Ini 182. 155,49, kurang lebih hampir sama kayak kontrolnya ya, karena warna tadi hampir sama kan. Jadi keunggulan pakai handphone ini kita bisa mengira-ngira hasilnya. Kalau hasilnya sama dengan standar atau kontrol, oh berarti nilainya kurang lebih sama nilai konsentrasi standar atau kontrol itu. Kalau udah di atasnya kontrol itu nilai itu atau standar, oh ini tua nih, berarti nilainya di atas itu. Ya. Jelas? Sampai di sini ya? Oke. Ya. Oh, saya kira mau tanya. Ini sampel, absorbansi sampelnya ini hasilnya, faktornya tetap. Kalian bisa belajar di perhitungan ini. Mana tadi ya? Ini ada perhitungannya ya, halaman 2. Manual kalkulasi. Sama enggak dari nanti tapi ini dari absorbansi ngitungnya. Absorbansi sampelnya kan ini ditaruh di sini. Tadi kan sebelumnya kan ada absorbansi standar ditaruh di sini. Konsentrasinya berapa standar tadi? 200 ya dihitung. Hasilnya sama enggak dengan yang ini? Kalau sama berarti Benar. kalkulasi antara fotometer dan ini oke. Ya, paling bedanya cuma 0, sekian gitu aja. Cuma kalau pakai alat ini, cara mencari delta absorbansi sampel atau standar ini adalah absorbansi sampel dikurangi absorbansi blanko dulu. Nggak langsung sampel ini ditulis. Ribet ya. Jadi gini. Ini delta absorbansi sampel. Ya kan? Kan ini delta absorbansi standar dikalikan 200 konsentrasi tadi. Rumusnya adalah absorbansi sampel dikurangi absorbansi blank bagi absorbansi standar dikurangi absorbansi blank, sama-sama blank dikalikan konsentrasi standarnya. Udah sama nggak nanti dengan hasilnya ini? Nanti cari sendiri ya. Kalau pakai alat itu nggak ada dikurangi blank, dia langsung absorbansi sampel ini pakai rumus yang ini. Kalau yang pakai alat yang baru itu tanpa ada pengurangan blank, bedanya di situ. Jadi lebih simpel yang mana Pak alatnya? Ini baru. Kalau saya plus itu programnya ribet, kalau ini lebih mudah. Saya lebih suka alat yang ini daripada yang itu. Kalau ini kita bisa milih-milih
parameter ini. Kalau di situ nggak ada, harus ingat-ingat nomornya berapa sih kemarin. Oh gitu. Karena nggak ada tampilan menu ini. Enggak jadi. Ya nggak jadi. Ini aja. Tapi sama aja sih. Nah kalau di situ harusnya dicatat di buku ya. Nomor 1 parameter pemeriksaan kolesterol, 2 gula, 3 ini harusnya Catatannya. dibukuin. Ini catatan lagi kita cuy. Oke, selesai. Kita matikan aja ya. Iya. Exit. Keren, nomor 6. Selesai. Masukkan Aquades dulu. 6 6. enter. Enter. Simple nih. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan ilmunya diterima ya walaupun enggak berapa 100%. Walaupun hanya 99%. Ya betul Bapak. 1% ya. Nanti ada tugas ya kalian ya. Apa itu? Ada tugas Baik. menerjemahkan buku panduan. Hah? Satu semuanya, Pak. Ya pokoknya satu kelas satu aja. Oh, satu kelas satu. Kalau satu kelas, iya satu folder nanti satu kelas. Oh, satu kelas satu buku panduan, Pak. Iya. Bukan Yang satu orang, kelompok Pak. satunya sudah. Bukan yang kemarin insekit yang kedua. Kelompok sebelah. Sudah antisipan. Oke, nanti kalau sudah kelompok 2 aja aku kasihkan. Oh iya, Pak. Kasih Dan kloter tinggal dulu. dimatikan dulu. Langsung dibakar, Pak. Ya di klik on off-nya. Kasih kloter. Ini. Oke, lalu cabut. Ya, kembalikan ke tempat semula lagi ya fotometernya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum pulang? Cukup. Nggak ada ya? Cukup? Melelahkan. Iya. Ya itulah TLM. Memang melelahkan. Oke, sampai jumpa pertemuan lain. Nanti ya. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Neta, Ana, Neta. Ana sama Neta ikan dulu ya. Ikan. Apa? Nggak ikan aja. Ini sih. Kapan nggak ada pemberitahuan?